Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan judul Aku Sadar Akan Pelanggaranku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Pertobatan menyeluruh diperlukan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, agar mereka mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah. Bukan penyerahan yang lahir dari keadaan seperti yang dialami orang Israel, yang ketakutan ketika kekuatan yang tak terbatas diungkapkan bagi mereka, tetapi pertobatan yang baru setengah bertobat adalah seperti pohon yang dahannya tergantung pada sisi kebenaran, tetapi yang akarnya tertanam kuat di bumi, menjalar ke tanah tandus dunia. Dengan sia-sia, Yesus mencari buah di cabang-cabangnya. Dia tidak menemukan apapun selain daun. Disalin dari buku Testimoni jilid 4, halaman 155. Alasan mengapa orang muda dan bahkan mereka yang sudah dewasa begitu mudah dibawa ke dalam pencobaan dan dosa adalah karena mereka tidak mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya sebagaimana mestinya. Kurangnya keteguhan dan kuasa kemauan yang terwujud dalam kehidupan dan karakter adalah hasil dari pengabaian mereka terhadap petunjuk suci firman Tuhan. Disalin dari buku Testimoni jilid 8, halaman 319. Untuk menerima bantuan dari Kristus, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang diri kita sendiri. Hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Hanya ketika kita melihat ketidakberdayaan kita dan meninggalkan semua keyakinan pada diri sendiri, kita harus berpegang pada kekuatan ilahi. Semua pekerjaan baik kita tergantung pada kekuatan dari luar diri kita sendiri. Oleh karena itu perlu ada upaya yang tetap untuk menjangkau hati Tuhan, serta mengakui segala dosa dengan sungguh-sungguh dan rendah hati di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita, dan kita aman hanya jika kita merasakan kelemahan kita dan berpegang teguh dengan keyakinan pada pembebas kita yang perkasa. Disalin dari buku Testimoni jilid 8, halaman 316. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar kami harus sadar akan pelanggaran kami. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus. Pertobatan yang menyeluruh diperlukan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, agar mereka mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar supaya mereka juga dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, Tuhan berkati semua panitia, pembina, dan juga Tuhan berkati material yang dipergunakan, agar dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat mengerjakan akan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Curahkan hikmat pengetahuan sorga dan roh dedikasi kepadanya. Kami juga menyerahkan akan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati para guru-guru, para siswa, dan juga kepala sekolah dan semua dosen dan rektor. Hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, sukacita, agar supaya mereka pun juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.